Shalom pemuda-pemudi Kristen dimanapun kalian berada. Tuhan begitu baik sehingga kita semua dapat berkumpul lagi untuk kita bisa memulai ibadah pemuda kita hari ini. Untuk itu, mari dengan tepuk tangan yang sangat meriah, saudara-saudara yang ada di rumah, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus begitu baik buat saudara dan saya sekalian. Kita akan memulai ibadah pemuda kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih mempercayakan kami menjalankan kehidupan kami hari ini. Tuhan, dimanapun kami berada, kami sudah mempersiapkan hati kami untuk mau masuk dalam ibadah pemuda hari ini. Tuhan pimpin sertai ibadat pemuda hari ini boleh berjalan dari awal hingga akhirnya dengan baik. Bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia tak luput dari salah dan dosa. Kita sering menyakiti hati orang tua kita, teman-teman kita, bahkan hati Tuhan. Tetapi saat ini, mari kita mengangkat hati kita memohon ampun atas setiap salah dan dosa kita. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat.
Tubir laut kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang acuh. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Tubir laut kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Baik saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sangat meminta ampun atas setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan. Dosa yang kami keluarkan dengan kata-kata, dosa yang kami lakukan terus-menerus yang menyakiti teman-teman kami dan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, mau ampuni kami sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari teman-teman kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi bagaikan bejana. Bagaikan bejana
kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Ikhlas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Doa dan pembacaan firman oleh Kakak Dance Dengak. Oke guys, sebelum kita memulai pelajaran firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, hari ini kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu, anak-anak muda yang mau melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau ada bersama-sama dengan kami, membimbing kami. Berikan kepada kami telinga seorang murid, jiwa seorang hamba yang bukan saja mau mendengar kebenaran firman Tuhan itu, tetapi mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Guys, ketemu lagi dengan saya, Dance Dengak. Mungkin sudah banyak yang mengenal saya, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman hari ini. Dan tema yang saya angkat adalah The Chosen One. Karena kita telah dipilih, bukan The Chosen, tetapi The Chosen One. Kita yang telah dipilih, diperlengkapi, dan melayani Tuhan. Tema ini berbicara tentang kenapa kita dipilih. Kenapa kita diangkat jadi seorang pemimpin. Who you are, what you are, siapapun diri kita. Tuhan memanggil dan memilih kita untuk menjadi orang-orang yang melayani. Sebagai orang-orang yang melayani, maka kita adalah seorang leader di dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Di dalam pelayanan ada beberapa hal yang sangat penting. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, maka yang penting adalah apa itu pemimpin. John C. Maxwell dalam bukunya 21 menit dalam hari-hari seorang pemimpin sejati mengatakan bahwa kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Ini yang disebut dengan hukum pengaruh, the law of influence. Tetapi pengaruh seperti apa yang bisa kita berikan di dalam kepemimpinan kita? Ada beberapa hal. Yang pertama, pemimpin karena position, karena posisi. Pemimpin karena posisi ini bisa kita lihat seperti seorang kepala kantor, seorang direktur. Dia punya posisi di kantor menjadi kepala bidang, kepala seksi, karena memang dia dipilih dan ditunjuk menjadi pemimpin tersebut. Mungkin saudara tidak pernah memilih dia. Nah, kepemimpinan seperti ini berada di dalam level yang paling rendah. Makanya saudara jangan heran kalau orang-orang ini tidak punya jabatan lagi, maka penghormatan terhadap dia akan hilang.
Kalau dia bukan lagi kepala bidang, dia bukan lagi direktur, dia bukan lagi gubernur, dia bukan lagi bupati, maka saudara tidak menghormati dia lagi. Ya. Ini pemimpin karena posisi. Ya. Yang berikut, yang kedua adalah pemimpin karena permission. Ya. Permisif. Ya. Pemimpin seperti ini bisa kita lihat di dalam level-level masyarakat. Contohnya, pemimpin adat, pemimpin suku. Ya. Orang-orang seperti ini mungkin tidak berpendidikan. Saudara biasa tebus Thomas, ya, tokoh masyarakat. Pendidikannya rendah. Saudara kuliah, saudara sarjana, saudara datang ketemu dengan dia yang cuma tamat SD. Tapi mau tidak mau, saudara harus mendengar dia karena dia adalah seorang pemimpin. Ya. Ini pemimpin level yang kedua. Pemimpin level yang ketiga adalah pemimpin karena production, karena produksi. Kalau saudara bersama-sama dengan dia, maka banyak hal yang bisa saudara lakukan. Ini pemimpin yang lumayan baik di dalam level ketiga ini. Kenapa? Pemimpin yang seperti ini bisa mendorong saudara untuk melakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang baik. Ini pemimpin yang lumayan baik yang kita butuhkan. Nah, pemimpin yang berikut di level yang lebih tinggi lagi, yang disebut dengan people development. Pemimpin yang encourage, pemimpin yang memberikan semangat, pemimpin yang memotivasi, pemimpin yang bisa membangkitkan talenta, bakat di dalam diri saudara, bahkan sumber daya di dalam diri saudara yang mungkin saudara tidak ketahui. Pemimpin-pemimpin seperti ini, kalau saudara bersama dengan dia, atau saudara menjadi dia, maka orang-orang yang dipimpin, orang-orang yang ada di sekitar dia, bisa menemukan banyak hal yang selama ini mungkin mereka tidak kerjakan. Bisa begitu luar biasa di dalam melayani. Pelayanan akan berkembang sangat luar biasa. Nah, ini salah satu pemimpin yang sangat dibutuhkan di dalam pelayanan dewasa ini. Tetapi ini ada level yang terakhir, level yang kelima. Ini pemimpin yang paling dicari, yaitu pemimpin karena personhood. Pemimpin yang punya karakter, punya emosi, yang sungguh-sungguh dapat menjadi teladan. Bill Hybels dalam bukunya Courageous Leadership, dia mengatakan seperti ini. Kalau dia mencari pemimpin sekarang, dia mencari 3 hal. Yang pertama, karakter. Yang kedua, karakter. Yang ketiga, karakter. Artinya apa? Karakter seorang pemimpin, kestabilan emosi seorang pemimpin, sangat dibutuhkan dewasa ini. Kenapa? Kalau engkau cerdas, engkau pintar, engkau punya potensi yang luar biasa, tetapi engkau tidak punya daya tahan berhadapan dengan tekanan, tidak bisa bekerja sama, engkau tidak punya kemampuan untuk menggerakkan orang lain, engkau tidak punya integritas di dalam hidup saudara, engkau tidak punya tanggung jawab, engkau tidak punya kelemah lembutan, engkau tidak punya kesabaran, maka tidak mungkin saudara akan berhasil. Orang tidak mungkin bekerja sama dengan saudara. Inilah kepemimpinan yang sering kita lihat. Saudara lihat di dalam Alkitab, kita punya Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua, mereka dipilih dari 12 pengintai untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk melihat apakah yang ada di sana seperti yang Tuhan maksudkan. Saudara lihat di sini pada saat mereka kembali, mereka berbeda dengan 10 pengintai lain. Kaleb dan Yosua mengatakan bahwa negeri itu berlimpah susu dan madu seperti yang Tuhan janjikan. Kita pasti bisa masuk dan mengalahkan bangsa itu. Tetapi pengintai yang lain berkata, ada bangsa raksasa di sana. Mereka punya kereta perang. Pasti kita tidak akan mampu, saudara. Musa pun diam pada saat itu. Tapi Kaleb dan Yosua bilang, jangan engkau melawan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengutus mereka. Kalau Tuhan sudah memimpin mereka sampai ke depan tanah perjanjian. Saudara, zaman itu belum ada api, belum ada listrik. Mereka sudah punya tiang api. Belum ada AC, mereka sudah punya tiang awak. Belum ada bread talk, ya. belum ada McD, belum ada. Mereka sudah punya apa? Mereka sudah dapat roti setiap hari lewat mana yang diberikan. Bahkan burung dikeringkan buat mereka untuk mereka bisa makan. Tetapi bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Begitu melihat kesulitan-kesulitan yang ada di depan, mereka ketakutan luar biasa. Tapi saudara lihat di sini, pemimpin seperti Kaleb dan Yosua, mereka tidak mengikuti pendapat mayoritas yang salah yang melawan Tuhan itu. Tapi mereka selalu melihat bahwa kalau Tuhan yang mengutus mereka bertahun-tahun sampai di depan tanah perjanjian, Tuhan yang sama juga yang akan membawa mereka masuk. Dan akhirnya bangsa itu mau melempari mereka dengan batu, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Inilah pengaruh yang dimaksudkan, saudara. Bukan pengaruh buruk, bukan pengaruh jahat, tetapi orang yang punya karakter yang baik, yang terus bersandar kepada Tuhan, yang selalu melihat di dalam kacamata Tuhan, yang tidak takut terhadap tantangan yang di depan,
Bukan karena mengandalkan diri sendiri, tapi karena mereka tahu mereka punya Tuhan yang besar. Oke? Saudara tahu orang yang bernama Bill Gates? Bill Gates adalah orang terkaya di dunia, ya. Sekarang nomor 2, ya. Bill Gates orang yang merintis Microsoft. Dia drop out dari Harvard dan akhirnya membangun perusahaan bisnisnya yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi corona ini kita lihat bantuannya adalah bantuan terbesar, bahkan yang mendorong dilakukan penelitian tentang vaksin, corona, dan lain-lain. Tapi saudara tahu bagaimana Bill Gates? Kalau saudara lihat fotonya yang saya tunjukkan ini, culun luar biasa. Di masa mudanya dia tidak punya banyak kawan, saudara. Tetapi dia punya cita-cita yang luar biasa bahwa apa? Dia ingin jadi orang yang berhasil, orang yang memberikan pengaruh kepada dunia. Saudara tahu WHO bantuan terbesar Amerika, dan berikut adalah Bill Gates. Dia betul-betul memberikan uang yang ada padanya untuk memberikan pengaruh yang baik kepada dunia. Saudara, ini orang-orang yang tahu apa fungsi pemimpin di dalam hidupnya. Orang yang kedua juga yang drop out dari Harvard, yaitu Mark Zuckerberg, ya. Kalau saudara pakai WhatsApp, saudara pakai Facebook, saudara pakai Instagram, maka saudara kenal orang ini, ya. Dia adalah seorang muda terkaya di zaman ini, ya. Masih sangat muda. Dia pun drop out dari Harvard, saudara. Saya tidak mau katakan bahwa kalau drop out kuliah seperti Bill Gates dan Mark Zuckerberg itu orang-orang yang terbaik. Tidak, saya mau katakan begini, saudara. Walaupun saudara gagal di kuliah, saudara drop out di kuliah, bukan berarti hidup saudara berakhir, saudara. Walaupun saudara tidak punya pendidikan yang baik, bukan berarti hidup saudara berakhir, saudara. Kenapa? Karena Tuhan menaruh potensi, talenta, kepemimpinan di dalam diri saudara untuk melakukan sesuatu. Mark Zuckerberg merintis bisnisnya sampai jadi besar, dan sekarang memberikan pengaruh yang luar biasa kepada dunia. Tapi saudara tahu bagaimana gaya hidupnya? Setiap hari dia hanya pakai satu baju kos dan celana jeans. Dia punya baju yang sama, ada lebih dari 30 pasang, ya, baju kos hitam kayak yang saya pakai. Kira-kira begitu. Gaya hidupnya tidak berubah. Kenapa? Karena buat dia, apa yang dia punya ya bukan menunjukkan dirinya, tetapi apa yang ada dalam pikirannya dan bagaimana dia bisa memberikan pengaruh yang baik di dalam dunia ini. Saya kasih contoh 2 orang ini untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus memberikan pengaruh yang baik. Kita harus memberikan dampak yang baik. Dan memberikan pengaruh itu tidak harus menunggu saudara jadi pejabat, jadi bupati, jadi kepala dinas, jadi kepala bidang, atau menjadi PNS, atau saudara punya harta yang banyak. Tapi saudara bisa melakukannya mulai dari sekarang di tempat saudara berada. Oke? Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan memanggil kita di masa muda ini untuk melayani Dia, menjadi leader di tengah-tengah orang muda, mau melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita? Saudara tahu kalau saudara lihat piramida sekarang, piramida Indonesia, mulai dari tahun 2020 ke depan, saudara, jumlah orang muda adalah sangat banyak. Jadi piramida kita gemuk di tengah. Ini adalah masa di mana anak muda menguasai dunia. Masa di mana anak muda harus berperan, saudara. Walaupun saya tahu gereja masih terus berorientasi kepada pelayanan usia tua, tetapi ke depan kita akan berubah, saudara. Ya, di masa pandemi ini, saudara lihat banyak gereja membutuhkan teknologi media, dan yang menguasai adalah anak-anak muda, saudara. Karena itu, anak muda dipanggil untuk melayani. Masa muda adalah masa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Masa muda adalah suatu masa yang menyenangkan, masa yang tidak akan terulang kembali. Orang yang berpikir serius tentang mati, mereka juga yang berpikir serius tentang hidup, saudara. Jadi saudara harus berpikir serius tentang kalau saudara mati, apa yang saudara pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan tentang hidup saudara. Itu yang paling penting, saudara. Nah, hari ini kita melihat di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 12 ayat 1. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ini bacaan dari Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 12 ayat 1. Ya.
Teman-teman bisa baca sendiri di rumah kelanjutannya, karena bagian pasal 12 ini bagian ending dari kitab Pengkhotbah. Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, kita akan merasakan bahwa kitab Pengkhotbah ini adalah kitab sia-sia, ya. Hikmat sia-sia, kekayaan sia-sia, semuanya sia-sia, ya mati saja. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar baik-baik kitab Pengkhotbah ini bukan kitab yang pesimis, saudara. Ini kitab yang sangat optimis. Kalau saudara mengetahui siapa penulisnya, itu Salomo. Salomo menuliskan ini di masa dia mulai menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Usianya sudah cukup tua dan dia bergumul tentang apa yang dia alami. Saudara, kalau saudara menjadi anak muda, saudara kan pasti ingin kaya, punya istri yang paling cantik atau suami yang paling ganteng, ya kan? Saudara ingin menjadi orang yang paling cerdas, punya kekuasaan, paling berpengaruh. Itu kan yang sering kita idamkan. Saudara, di dunia ini tidak ada orang yang seperti Salomo, saudara. Kalau saudara belajar dalam Alkitab, Tuhan kasih kesempatan dia meminta, dan dia meminta hikmat. Dan Tuhan kasih dia hikmat, dan Tuhan bilang, sebelum engkau dan sesudah engkau, tidak ada orang yang punya hikmat seperti engkau lagi. Artinya Salomo ini orang yang paling berhikmat, paling cerdas di sepanjang zaman. Tidak ada orang yang seperti dia lagi. Bahkan karena dia cuma minta hikmat, Tuhan juga kasih dia kekuasaan dan harta, saudara. Cuma Salomo yang diberikan kesempatan untuk membangun bait Allah itu. Saudara, Ratu Sheba begitu mengagumi Salomo karena dia menjadi raja yang sangat berkuasa. Orang-orang bahkan kerajaan yang di sekitarnya menjadi sangat takut terhadap Salomo. Saudara membayangkan dia membangun bait Allah yang dipenuhi oleh emas dan didukung oleh banyak kerajaan-kerajaan yang lain. Bait suci Salomo adalah bait suci pertama yang dibangun, dan setelah dihancurkan tidak ada lagi yang seperti bait suci Salomo. Bait suci yang kedua dibangun di zaman Hagai, dan itu sangat tidak seperti yang dibangun oleh Salomo. Yang ketiga dibangun di zaman Herodes Agung, dan cukup besar juga, tetapi tidak semegah yang dibangun oleh Salomo. Jadi saudara bisa membayangkan saja, kuasa pengaruhnya luar biasa. Kalau saudara ingin punya istri yang banyak, Salomo masih lebih unggul dari saudara. 1.000 istri dan gundik yang dia punyai, bukan istri dan gundik yang dia dapat di pinggir jalan, atau yang jelek atau tidak cantik, saudara. Karena Salomo mempunyai 1.000 gundik, dan istri itu berasal dari orang-orang tercantik di dalam kerajaannya, dan juga yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, kerajaan-kerajaan yang ingin mengikat pertalian karena mereka begitu mengagumi dan mereka segan terhadap Salomo, sehingga mereka ingin supaya Salomo menjadi keluarga mereka. Jadi saudara bisa membayangkan, dia punya 1.000 istri. Kalau setahun 365 hari, maka 3 tahun baru dia keliling semua. Bisa jadi ada yang tidak dapat giliran, saudara. Saudara punya satu saja sudah pusing, toh. Tapi saudara akan lihat di akhir hidupnya, justru istri-istrinya ini yang membuat dia berbalik dan menyembah berhala, saudara. Jadi banyak istri juga ada bahaya, saudara. Yang berikut, Salomo bukan saja punya kekuasaan, punya istri yang cantik, tapi punya kekayaan yang tidak ada bandingnya, saudara. Ya. Hartanya begitu banyak. Dia membangun bait suci dari emas. Bangsa-bangsa lain membawa upeti, termasuk Ratu Sheba, untuk menunjukkan rasa tunduk dan kegaguman terhadap Salomo. Jadi saudara bisa membayangkan, ya, kekuasaan Salomo itu begitu luar biasa. Kalau saudara pingin harta, kuasa, pingin suami atau istri cantik dan ganteng, Salomo punya semua. Tapi kalau saudara membayangkan pada saat dia menulis kitab Pengkhotbah, dia bilang apa? Hikmat itu juga sia-sia dalam usaha menjaring angin. Ya. Dia bilang, kalau saudara baca pasal 3, 4, dan 5, saudara akan menemukan di sana, harta pun sia-sia. Saudara membayangkan, orang yang mendapatkan semua, katakan semuanya sia-sia. Kenapa? Karena dia tahu kalau kita berfokus terhadap hal itu, kita hidup dengan tujuan untuk hal itu, motivasi hidup kita untuk hal itu, maka semuanya akan sia-sia. Kalau saudara selama ini punya cita-cita seperti itu, saudara belajar dari Salomo. Inilah yang dimaksudkan. Kenapa ini bukan jadi kitab pesimis, tetapi kitab optimis. Dia mau bilang kepada kita begini, kalau hidupmu berfokus kepada harta, kuasa, ya, kesenangan, seks di dalam dunia ini, maka hidupmu akan berakhir sia-sia. Dia ingin supaya kita hidup berfokus dan kembali kepada Tuhan. Hidup melayani Tuhan. Makanya di dalam bagian Pengkhotbah 11 ayat 9 ini Salomo berkata kepada kita semua anak-anak muda. Dia katakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya begini, Salomo tidak katakan bahwa engkau jadi tua ya.
hidup seperti orang tua ya, bertingkah seperti orang tua. Banyak anak-anak muda yang sekarang yang berlagak kayak orang tua. Tidak, Salomo bilang, jadilah seperti anak muda. Hiduplah seperti pemuda. Karena kemudaanmu itu membuat engkau bersuka di masa mudamu. Tapi ingatlah, jangan ikuti keinginan hatimu, keinginan daging, keinginan dunia ini. Karena semuanya akan dibawa ke hadapan pengadilan Allah. Karena itu kalau engkau masih muda, gunakan masa mudamu itu buat Tuhan. Saudara, di tengah-tengah situasi pandemi ini, Salomo katakan kepada kita, buanglah kesedihan dari hatimu, jauhkanlah kekhawatiran, ya. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Kenapa dia mau bilang begitu? Kenapa dia bilang kemudahan, fajar hidup, kesia-siaan? Kenapa kalau masa mudamu engkau isi hanya untuk bersenang-senang, engkau isi untuk memenuhi hawa nafsu duniawi, engkau isi hanya mengikuti keinginan-keinginan daging, maka hidupmu akan sia-sia. Karena di akhir semuanya engkau akan berkata seperti Salomo, harta semuanya dia punyai, ya, kuasa dia punyai, wanita-wanita cantik dia punyai, saudara, ya. Tetapi apa yang dia dapat? Sia-sia. Karena itu dia ingatkan kita di dalam pasal 12 ayat 1 ini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kenapa saudara? Kalau saudara baca pasal 12 lebih baik, ya. Dia pakai istilah-istilah yang saudara akan mengerti pada saat gigi saudara mulai ompong, ya. Pada saat mata saudara mulai rabun, pada saat saudara tidak bisa berdiri kuat lagi tapi saudara sudah mulai bungkuk, tulang-tulang belakang sudah mulai bungkuk, pada saat lutut sudah mulai gemetar, ya. Saudara lihat itu banyak ungkapan-ungkapan, gambaran-gambaran dia pakai. Sebenarnya saya langsung saja, intinya dia ngomong seperti itu. Gigi ompong, mata mulai rabun, punggung mulai bungkuk, kaki mulai gemetar, mau turun dari tangga saja saudara takut, saudara lihat yang tinggi, saudara ketakutan. Ini ngomong pada saat saudara tua, saudara akan mengalami hal itu. Nanti sudah tua baru saudara dengan gigi ompong, mata sebuta, mulai bungkuk, ingin berkata, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Ya, saudara, Tuhan panggil saudara di masa muda. Kenapa? Kemudahan hidupmu, kekuatan tubuhmu, kekuatan fisikmu, pikiranmu, kesegaran tubuhmu, fisikmu itu berguna bagi pelayanan. Karena itu dia bilang, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Saudara, kita harus melayani. Tetapi seringkali kita melayani karena motivasi yang berbeda-beda. Saya mencatat ada 7 motivasi dalam melayani. Melayani yang pertama, karena salah membuat keputusan. Salah membuat keputusan. Saudara, ada orang yang melayani. Dia datang ke dalam pelayanan, kenapa? Wih, di sana banyak nona-nona cantik. Wih, di sana teman-teman banyak. Wih, di sana, wih, kotong tampil terus. Jadi MC, song leader. Wih, di sana aktivitas banyak sekali. Saudara, itu adalah bagian-bagian yang bisa kita dapat. Tapi kalau saudara mengambil keputusan melayani karena hal itu, maka saudara salah. Banyak orang yang mengambil keputusan yang salah, sehingga pada saat dia melayani, bukan hal yang baik yang dia dapat, bahkan yang dia dapat adalah hal yang buruk. Yang berikut, orang yang melayani karena harus menanggung hukuman. Kalau saudara melayani seperti ini juga bahaya. Ini sama seperti kalau saudara berbuat salah, maka saudara dihukum dan masuk penjara. Saudara. Tapi ada orang yang melayani karena bilang, aduh, kalau saya tidak melayani, nanti Tuhan hukum saya. Terantuk sedikit, dia bilang begini, pasti karena tadi saya tidak melayani. Saudara, melayani yang seperti ini bukan lahir dari panggilan Tuhan, tapi lahir dari ketakutan, saudara. Ini pun salah. Yang ketiga, ada orang yang melayani karena kewajiban. Ini lumayan baik, tetapi harusnya kita melayani karena bukan rasa, aduh ini kewajiban saya, ini sudah beban saya. Karena saya, orang tua saya majelis, saya harus melayani. Atau karena saya pemuda gereja, maka saya harus wajib melayani, saudara. Memang kita dipanggil oleh melayani, untuk melayani, itu adalah panggilan Tuhan yang paling luar biasa. Tetapi harusnya saudara melayani dengan kerelaan dan ketulusan hati. Bukan karena saudara merasa dipaksa, atau karena saudara melayani karena saudara merasa dihukum, takut dihukum oleh Tuhan. Yang keempat adalah melayani karena uang atau materi. Ini lebih parah lagi. Ada orang yang melayani karena mereka berharap dapat uang atau materi. Di zaman sekarang memang sangat sulit. Ada orang yang berpikir bahwa dia ikut Tuhan karena ingin bersandar kepada Tuhan sang sumber berkat. Tapi yang terjadi, dia bersandar kepada berkat-berkatnya. Sehingga dia melayani, dia bukan datang kepada Tuhan, tapi dia datang dengan berharap Tuhan kasih berkat-berkat.
Benar sih, kita semua ingin berkat sih. Tetapi berkat itu adalah dampak, bukan tujuan, saudara. Pada saat saudara melayani Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup saudara. Tetapi saudara bukan mencari itu. Ya, saudara ingat Ayub, dalam sekejap istrinya, anak-anaknya diambil, hartanya diambil semua. Bahkan istrinya bilang, kutikilah Tuhan dan matilah. Teman-temannya yang datang hanya bertahan 7 hari, Elifas dan kawan-kawan ikut juga, ya, menuduh dia. Tetapi Ayub tetap setia. Kenapa? Karena Ayub bukan bergantung kepada berkat-berkatnya, tapi dia bergantung kepada Tuhan sang sumber berkatnya. Di akhir dari segalanya Tuhan memulihkan semuanya. Saudara, seringkali cobaan, tantangan datang di dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan ingin menghukum kita, tetapi Tuhan ingin melihat apakah kita sungguh-sungguh bergantung kepada Dia atau kita bergantung kepada berkatnya. Saudara. Baru ketahuan pada saat berkat diambil, saudara bergantung kepada apa. Karena itu jangan melayani karena upah, uang, dan materi. Itu adalah alat dan berkat, bukan tujuan. Yang kelima, melayani karena memiliki keyakinan. Ini penting, saudara. Kalau saudara yakin bahwa Tuhan telah menyelamatkan saudara, saudara yakin karena begitu besar kasih Allah di dalam hidup saudara, maka Dia datang untuk menyelamatkan saudara. Maka tidak ada yang lebih luar biasa lagi kalau saudara mempersembahkan hidup saudara. Di dalam dunia ini, saudara, tidak ada cara untuk membalas cinta kasih Tuhan selain melayani Dia. Coba saudara sebutkan, ada cara yang lain? Tidak ada, saudara. Karena kalau saudara kasih diri saudara, itu pun milik Tuhan. Kalau saudara kasih waktu saudara, itu pun milik Tuhan. Kalau saudara kasih harta saudara, itu pun milik Tuhan. Saudara cuma mengembalikan apa yang Tuhan punya. Karena itu jangan beralasan. Layanilah dengan satu keyakinan bahwa engkau telah dipilih oleh Tuhan. Yang berikut, melayani karena pengharapan. Ini lebih penting lagi, saudara. Ini yang penting. Jadi memiliki keyakinan, pengharapan, kasih, dan cinta. Nah, 5, 6, dan 7 ini. Ya, melayani karena memiliki keyakinan, memiliki pengharapan, memiliki kasih, dan cinta. Kenapa? Pengharapan itu penting. Karena kita hidup di dunia ini, tetapi kita yakin hidup kita bukan hanya di dunia ini, saudara. Tuhan telah menyediakan tempat yang kekal buat kita. Kita menuju ke sana. Makanya Paulus bilang, aku hidup tapi bukan aku lagi yang hidup. Aku hidup di tengah dunia ini hanya pengembaraan sementara. Rumah kita yang sesungguhnya adalah rumah Bapa di sorga. Karena itu kalau saudara menggantungkan hidup saudara kepada dunia ini, saudara akan menyesal karena dunia ini akan berlalu, saudara. Kita kembali kepada Tuhan. Disitulah pengharapan kita yang sesungguhnya. Kematian Kristus membangkitkan kita kembali dan kita berjalan di dalam pengharapan bahwa Kristus telah menyediakan tempat buat kita bersama-sama dengan Bapa di sorga. Yang ketujuh, kasih dan cinta. Saudara harus melayani dengan kasih dan cinta, saudara. Karena begitu besar kasih Allah, cinta Allah kepada saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya bisa diselamatkan. Kasih yang begitu besar itu yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang menebus kita pada saat kita masih berdosa. Itu yang kita tunjukkan di dalam pelayanan kita. Kalau saudara melayani kasih dan cinta, di dalam pelayanan tidak mungkin ada berkelahi, tidak ada mungkin perpecahan. Karena semuanya ingin menunjukkan kasih dan cinta kepada sesama. Inilah motivasi pelayanan yang baik. Saudara, alasan yang kedua kenapa kita harus melayani. Karena tadi Tuhan minta kita di usia muda, kita harus melayani Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah kita melayani karena teladan Yesus Kristus sendiri. Kalau saudara buka di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45, dikatakan di situ, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ulangi lagi ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-teman, konteks Markus 10 ayat 43 sampai 45 ini sebenarnya terjadi pada saat Yakobus dan Yohanes membawa ibunya Salome, yang adalah saudara dari Maria, untuk meminta Tuhan mendapat posisi di sebelah kiri dan kanan nantinya. Jadi Yakobus dan Yohanes masih berpikir bahwa kuasa, otoritas daripada Allah itu untuk mendapatkan jabatan. Sehingga mereka sengaja berkolusi karena ini saudara ya, supaya minta posisi di kiri dan kanan. Dan inilah jawaban Tuhan Yesus kepada mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, menjadi diakonos ya.
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba, menjadi dulos, saudara. Jadi tugas kita menjadi pemimpin bukan naik jabatan, tetapi justru semakin merendah. Inilah teori pemimpin yang Tuhan ajarkan. Barang siapa ingin menjadi pemimpin, dia harus merendahkan dirinya. Dia harus melayani, saudara. Saudara tahu, ini prinsip dasar dari kekristenan. Kristus meninggalkan tempat yang maha tinggi, kemuliaannya untuk merendahkan dan dihina buat saudara dan saya. Karena itu saudara dan saya pun harus mau merendahkan diri untuk melayani dia. Karena pada saat saudara merendahkan diri, Tuhan yang akan meninggikan saudara. Jadi saudara jangan takut, layani dia. Ingat bahwa saudara dan saya dipanggil bukan untuk dilayani, tetapi melayani, saudara. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Nah, pertanyaannya ada yang bilang, Kak, saya mau melayani, saya mau ikut, tetapi saya tidak tahu caranya. Aduh, saya takut. Saudara, John C. Maxwell memberikan satu gambaran yang baik yang disebut dengan hukum proses. Dia katakan di sini bahwa kepemimpinan berkembang berhari-hari, bukan dalam sehari. Saudara ingat Yusuf? Yusuf pada usia muda masih remaja, ya, karena dia memakai kata na'ar di situ sekitar usia 13 sampai 15 tahun. Sangat muda sekali. Yusuf bermimpi bahwa berkas-berkas yang gandum saudara-saudaranya akan menyembah dia. Matahari akan menyembah dia, orang tua pun akan menyembah dia. Dia bermimpi dia akan jadi pemimpin, ya. Dia bermimpi bahwa wah, dia akan menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Saudara tahu apakah dia jadi pemimpin, saudara? Dia bermimpi dan diceritakan kepada saudaranya. Kalau saudara baca Kejadian pasal 37, dikatakan di situ bahwa saudaranya makin benci, tambah benci, dan akhirnya mereka mau membunuh dia. Tetapi akhirnya mereka memasukkan dia ke sumur. Jadi dia mimpi jadi pemimpin. Bukan jadi pemimpin, masuk sumur, saudara. Ya. Dan akhirnya dia dibuang ke Mesir, dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Saudara kan belum tentu dijual oleh saudara sendiri. Dan butuh 22 tahun untuk dia kembali bertemu dengan saudara-saudaranya. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian, pada saat saudara-saudaranya semua kembali datang, terus yang terakhir, pada saat dia punya kuasa untuk menghukum saudara-saudaranya, saudara-saudaranya tahu bahwa ini Yusuf, mereka ketakutan semua. Tetapi Yusuf bilang apa? Kalau saudara baca Kejadian pasalnya yang ke-50, saudara akan lihat di sana Yusuf bilang begini, ya. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi demi keselamatan satu bangsa yang besar, Tuhan mengutus aku ke sini. Artinya Yusuf tidak melihat lagi dalam kebencian dan kemarahan, tapi dia melihat semua yang terjadi dalam dirinya itu di dalam rencana Tuhan sendiri. Saudara, proses hidup saudara membentuk Yusuf seorang anak manja yang di umur 15-13 tahun, karena dia anak kesayangan, lahir dari Rahel, istri yang paling dicintai. Dia tidak dikasih pekerjaan, dia hanya dikasih pakai jubah yang paling indah. Saudaranya kerja capek di sana, dia cuma antar makanan, suka lihat saudaranya bikin apa, pulang cerita dengan bapak, oh kakak dong ada bikin begini. Dia petentang-petenteng dengan kesombongannya. Tetapi Tuhan tetap memilih dia. Bahkan Tuhan memproses dia 20 tahun. Saudara ingat Musa, saudara. Musa dididik di dalam istana Firaun, ya, mendapatkan pendidikan Mesir yang paling luar biasa. Musa keluar usia 40 tahun, Musa berpikir bahwa dia siap memimpin bangsanya. Apa yang terjadi? Dia bunuh orang Mesir dan bangsanya sendiri bertanya, siapa yang angkat lu jadi pemimpin kami? Musa akhirnya melarikan diri ke padang gurun Midian. 40 tahun dia di sana. Usia 80 tahun baru Tuhan panggil dia kembali. Apakah Musa langsung, iya Tuhan saya mau pergi? Musa pun sombong dan keberanian semua hilang, saudara. Akhirnya, Tuhan saya tidak pandai bicara. Aduh Tuhan saya penakut. Tuhan bilang kasih masuk tangan, keluar jadi kusta. Apakah Musa ikut? Belum. Buang tongkat, jadi ular, pegang dan kembali. Musa tetap tidak berani, saudara. Kenapa? Tuhan telah memproses laki-laki yang sombong ini menjadi laki-laki yang punya kelembutan. Laki-laki yang mau dipakai oleh Tuhan. Saudara Petrus, Tuhan membina dia 3 tahun lebih. Petrus bilang begini, Tuhan, aku siap mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Tuhan bilang apa kepada dia? Petrus, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara lihat kalau saudara membaca Injil Lukas, Petrus menyangkal Tuhan bukan di depan pejabat, hanya di depan hamba perempuan, saudara, sampai mencaci maki dirinya sendiri. Pada saat dia melakukan itu 3 kali, mata Tuhan bertemu dengan dia dan ayam berkokok. Saudara bisa membayangkan hancurnya hati Petrus. Itulah proses pembentukan dari Tuhan. Jadi saudara tidak perlu beralasan. Hari ini panggilan Tuhan diresponi saja. Tuhan yang akan membentuk saudara. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan membentuk, Tuhan akan memperlengkapi saudara. Saudara, itulah cara Tuhan membentuk kita.
Kalau Alkitab katakan seperti emas yang dimurnikan. Kalau emas dimurnikan pakai api, sakit kadang-kadang. Seperti seorang penjunan yang membentuk keramik jadi sebuah guci. Saudara, itu kadang-kadang dihancurkan, dibangun lagi, dihancurkan, dibangun lagi. Tetapi proses Tuhan itu membentuk kita jadi pribadi-pribadi yang siap melayani, yang siap memimpin sebagai seorang pemimpin hamba, yang siap melayani sama seperti yang Yesus lakukan. Saudara, yang berikut adalah hukum pengorbanan. Seorang pemimpin akan rela berkorban buat orang yang dipimpinnya. Kalau saudara mau melayani Tuhan, saudara harus menjadi seorang pemimpin hamba. Hamba yang rela melayani, bukan dilayani. Pada saat saudara melayani, maka saudara harus merendahkan diri. Saudara menghadapi berbagai tantangan-tantangan di dalam hidup untuk membentuk saudara. Kalau kita punya Tuhan yang rela mati buat saudara dan saya, Dia mau meninggalkan kemuliaan surgawi. Dia mau direndahkan, Dia mau dihinakan. Untuk saudara dan saya ditinggikan dan dimuliakan. Maka saudara dan saya pun harus rela berkorban, rela menderita. Saudara, ada contoh yang paling baik. Saudara pernah dengar ada orang yang bernama Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Ada yang tahu? Ya, dia adalah seorang tokoh yang terkenal di Amerika sebagai pejuang pembebas Amerika dari diskriminasi. Sebelum tahun 60-an, orang Amerika selalu menganggap orang kulit hitam sebagai orang yang tidak layak. Bahkan di restoran-restoran ditulis negro dan anjing dilarang masuk. Artinya orang kulit hitam itu disetarakan dengan binatang, saudara. Tetapi Martin Luther King adalah seorang Kristen. Dia seorang pendeta di Pennsylvania. Dia bergumul di hadapan Tuhan dan dia tahu Tuhan ingin dia menolong kaumnya. Dia ingin supaya Amerika dibebaskan dari diskriminasi rasial. Dan akhirnya dia keluar ke jalan dan membangun perlawanan tanpa kekerasan. Jadi membangun perlawanan tanpa kekerasan karena dia seorang pendeta. Dia terinspirasi dari Mahatma Gandhi, dia terinspirasi dari khotbah di bukit. Dan dia mau supaya kasih Tuhan itu dinyatakan. Akhirnya perjuangan itu diikuti oleh banyak orang. Tahun 1964 atau 65 saya tidak salah, dia mengkhotbahkan satu pidato yang sangat luar biasa, yaitu I have a dream. Dia katakan di sana, saya bermimpi di satu masa nanti Amerika akan terjadi di mana anak-anaknya akan bersekolah dengan orang-orang kulit putih, naik bus yang sama, mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan yang sama dengan orang-orang kulit putih. Dan akhirnya apa? Dia ditembak mati di usia yang masih sangat muda. Dan akhirnya dia mendapat Nobel karena dia berjuang bagi perdamaian. Tetapi saudara tahu, 50 tahun kemudian, mimpinya bukan saja tercapai, melewati dari apa yang dia pikirkan. Akhirnya Amerika punya presiden kulit hitam pertama di dalam diri Barack Obama, saudara. Inilah kekuatan dari sebuah pengorbanan. Pengorbanan yang membuat mimpi itu jadi hidup. Pengorbanan yang membuat visi itu jadi hidup, saudara. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia punya visi yang dia bawa ke dalam dunia. Aku datang untuk mati bagi menyelamatkan orang-orang seperti saudara dan saya. Dan Alkitab katakan di dalam Filipi, dia taat sampai mati. Dan membuat saudara dan saya hari ini diselamatkan. Martin Luther King Jr. melakukan itu. Bahkan mereka akhirnya punya presiden kulit hitam pertama. Saya yakin ke depan Indonesia pun bisa. Kita hidup sebagai negara, di negara sebagai orang-orang minoritas. Tapi bukan berarti kita tidak bisa jadi pemimpin di negara ini. Bersama Tuhan. Kalau saudara mau mengorbankan diri saudara, menyerahkan diri saudara, saudara mau mempersembahkan hidup saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Itulah yang Yesus lakukan buat kita. Dia mengorbankan dirinya buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya dibebaskan dari dosa, keluar dari hukuman dosa, dimerdekakan menjadi hamba kebenaran untuk melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Kalau di dalam Efesus dikatakan bahwa kita dimerdekakan untuk melakukan kebaikan seperti yang Allah telah persiapkan bagi kita sebelumnya. Itulah yang Tuhan mau dari kita, saudara. Saudara jangan takut, saudara. Kalau sebagai seorang anak Tuhan, kita mempunyai banyak hal. Anak-anak muda ini punya karunia-karunia yang luar biasa. Saya persingkat jadi chef, ya. Punya spiritual gifts, karunia rohani. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, maka karunia-karunia rohani itu diberikan kepada kita. Karunia rohani itu yang memampukan kita mengerjakan sesuatu, saudara. Jadi yang membedakan karunia rohani, bakat dan talenta di sini, saudara. Bakat saudara dapat dari lahir. Talenta adalah bakat yang dikembangkan. Tetapi karunia rohani hanya diberikan kepada orang-orang yang telah lahir baru, yang menjadi murid Tuhan, yang bersedia melayani Dia.
Karunia itu diberikan kalau saudara baca di 1 Korintus 12 sampai 14 untuk membangun tubuh Kristus. Kalau saudara terus melayani, maka Tuhan akan memberikan karunia-karunia itu kepada saudara untuk melayani Dia. Saudara diberikan yang berikut adalah diberikan hati saudara. Hati seorang hamba yang mau melayani. Hati yang sungguh-sungguh mau menyerahkan diri melayani Dia. Saudara diberikan abilities, kemampuan saudara. Saudara, hikmat Tuhan akan datang kepada saudara, memampukan saudara untuk mengerjakan pelayanan saudara. Karena apa? Saudara tidak berjalan sendiri, ada Roh Kudus bersama-sama dengan saudara. Tuhan membimbing langkah kehidupan saudara untuk mengerjakan itu. Saudara diberikan kepribadian yang baik. Saudara, pada saat Tuhan memanggil saudara untuk melayani, Tuhan pun akan membentuk saudara di dalam pelayanan itu. Membentuk karakter saudara yang malas jadi rajin, ya. Yang tukang mengeluh jadi sekarang suka menyatakan hal-hal yang membangun. Yang suka tidak bertanggung jawab sekarang jadi bertanggung jawab. Yang tidak berintegritas sekarang jadi berintegritas, ya. Dan masih banyak yang lain. Saudara, Tuhan akan membentuk saudara untuk menjadi orang-orang yang siap. Yang terakhir adalah experience, ya. Ini adalah pengalaman, saudara. Saudara, walaupun saudara muda, bisa jadi saudara punya pengalaman dan wawasan rohani jauh lebih banyak daripada orang-orang yang lebih tua. Karena sedari muda, sedari kecil, saudara menyerahkan diri melayani. Saya sampai hari ini sudah berkhotbah 24 tahun. Saudara bisa membayangkan, saya memulai dari SMA kelas 2. Saya ingat saya khotbah pertama di Pemuda Perumnas dan Pemuda Koinino. Itu di SMA kelas 2. Saudara membayangkan, lama sekali, tahun 95 ya kalau tidak salah. Ya, saya melakukannya. Nah, pengalaman itu akan membentuk saudara dari hari ke hari. Saudara belajar firman Tuhan, saudara ditegur, saudara memberitakan, saudara bergesekan dengan teman-teman di dalam pelayanan, saudara akan merasakan bagaimana Tuhan membentuk karakter saudara. Makanya shape ini, spiritual gifts, hearts, abilities, personality, experience akan membentuk saudara di dalam melayani. Saudara ingat ini baik-baik, tapi yang penting adalah apakah saudara mau? Pelayanan adalah milik Tuhan. Hidup kita juga adalah milik Tuhan. Kesempatan melayani juga diberikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ini waktunya, terima dan laksanakan, kita terima dan laksanakan. Tapi kalau kita menunda-nunda, Tuhan masih bisa kasih kesempatan seperti Yunus mungkin, seperti Musa mungkin, seperti Yusuf mungkin. Tetapi bisa jadi Tuhan tidak kasih kesempatan lagi. Karena Dialah yang berdaulat penuh, Dialah yang punya kuasa. Makanya pengkhotbah di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya, saudara. Kalau ini waktunya saudara untuk melayani, layani Dia. Ini waktunya Tuhan memanggil saudara, layani Dia. Saudara, di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang luar biasa ini, kita diberikan kesempatan lebih banyak untuk belajar Alkitab di rumah bersama-sama dengan keluarga, melihat khotbah-khotbah online, membaca buku-buku rohani. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau saudara memberikan kesempatan yang banyak untuk mempelajari Alkitab, membaca buku-buku rohani, maka saudara akan melihat di sana Tuhan memanggil orang-orang yang melayani Dia, kebanyakan di usia muda. Bukan di usia tua, saudara. Ya. 40, 50 tahun, 70 tahun di zaman Musa itu adalah usia yang muda, saudara. Tuhan memanggil mereka untuk melayani di usia muda. Tuhan tidak tunggu di usia tua lagi. Makanya Salomo menasihatkan di sini, jangan tunggu kamu tua. Gigimu sudah ompong, matamu sudah buta, punggungmu sudah bungkuk, kakimu sudah gemetar, baru saudara bilang mau melayani Tuhan. Bisa jadi kesempatannya tidak ada lagi. Saudara, ada lagu yang berkata begini, why have you chosen me out of millions your child to be? You know all the wrong that I've done. Saudara, lagu itu mengatakan ada penciptanya yang berkata, kenapa aku yang dipilih? Ada begitu banyak berjuta-juta orang di luar sana yang Tuhan bisa pilih. Kalau engkau melihat segala dosa, segala kejatuhan saya tidak layak dipilih. Tapi karena Tuhan mau, Tuhan berdaulat, karena Tuhan mengasihi saya, Tuhan memilih saya. Jadi pada saat Tuhan memanggil kita sebagai anak muda melayani, itu bukan saja sebuah kewajiban, tapi sebuah hak istimewa yang tidak dipunyai oleh orang lain. Saudara lihat di dalam pelayanan ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan, saudara. Menjadi singers, menjadi pemuji, menjadi pemusik, menjadi guru sekolah minggu, menjadi pengurus pemuda, menjadi anggota paduan suara, anggota vokal group, banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan. Ya. Pelayanan membutuhkan kita. Daripada saudara berdiam dan hidup dalam hal-hal yang salah, Salomo mengingatkan kita lewat pengkhotbah hari ini untuk kembali kepada Dia. Nah, saudara lihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Ini kesimpulan yang diberikan oleh Salomo. Dia katakan di sini, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya.
Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Akhir kata dari segalanya ialah takutlah akan Allah. Salomo katakan ini sia-sia, hikmat sia-sia, harta sia-sia, semuanya sia-sia. Kenapa? Itu semua akan menjadi sia-sia kalau kamu tidak hidup takut akan Tuhan. Saudara ingat, Amsal juga yang ditulis oleh Salomo dikatakan permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Saudara bisa punya segalanya, tapi saudara tidak takut akan Tuhan, hidupmu jadi sia-sia. Kenapa kita pengkhotbah adalah kitab optimis? Kenapa? Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, saudara punya pengharapan di dalam Tuhan, saudara punya masa depan di dalam Tuhan, saudara punya kesempatan melayani Dia dengan sukacita. Tapi saudara hidup di luar Tuhan, maka itu yang dikatakan oleh Salomo. Kalau saudara punya harta juga sia-sia, saudara punya hikmat juga sia-sia, saudara punya jabatan juga sia-sia, semuanya sia-sia. Kenapa? Karena saudara tidak di dalam Tuhan. Karena itu ingatlah, takutlah akan Tuhan. Itulah yang Salomo mau katakan kepada kita hari ini. Salomo buat kita semua anak-anak muda, kerjakan pelayananmu. Jangan tunda-tunda lagi. Ini kesempatan kamu. Masa sekarang adalah masa anak muda. Masa muda adalah masa untuk melayani. Kerjakan pelayananmu, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya karena Dia berjanji bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kerjakanlah, lakukanlah, Tuhan akan menyertai saudara. Salam. Mari kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pelajaran firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang mati buat kami itu, Tuhan mau supaya kami melayani Engkau dengan segenap hidup kami. Tuhan tolong kami supaya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman ini betul-betul berbicara di dalam hidup kami. Karena firman-Mu yang punya kuasa. Biarlah kami mulai dari hari ini, mulai mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan dengan segenap hidup kami. Kami mau terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan sediakan. Dan kami rindu Tuhan, pada saat kami terlibat di dalam pelayanan itu, Tuhan menolong kami, membangkitkan semua potensi, talenta, bakat, karunia rohani diberikan kepada kami. Untuk kami sungguh-sungguh mau melayani Engkau dengan segenap hidup kami. Dan pada saat kami melayani, kami pun dibentuk di dalam karakter, di dalam kedewasaan, di dalam emosi kami. Supaya kami bertumbuh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami bertumbuh semakin mengenal pribadi yang sempurna seperti Engkau Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, pemilik hidup kami yang telah memanggil kami melayani. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini tidak lalu begitu saja, tapi kita bisa melaksanakannya dalam tiap-tiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu ada beban-beban doa yang kita sama-sama, teman-teman pemuda, doakan bersama-sama. Yang pertama, kita bersyukur untuk ibadah pemuda saat ini, semua yang melayani, dan juga untuk semua orang muda yang beribadat di rumah masing-masing. Yang kedua, mari kita sama-sama berdoa untuk keluarga kita. Yang ketiga, dari kita satu hati berdoa khususnya untuk pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia dan NTT ini. Mari kita berdoa untuk para medis, pemerintah daerah, untuk berdoa untuk para pasien corona, baik ODP, PDP, dan yang positif COVID-19 ini. Kita juga berdoa untuk keluarga dari para medis, pemerintah, dan juga pasien ini. Dan juga mari kita berdoa untuk janda, duda, yatim piatu, dan semua orang yang terkena dampak dari corona ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa untuk semua agar selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari kita angkat pujian, mampirlah dengar doaku. Yesus benar.
Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan mampirlah dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan putus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan putus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan putus. Baik, doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kakak Mea. Baik teman-teman semua, mari dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati kita masing-masing, kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji syukur serta hormat kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, baik kami secara pribadi dan kami dalam persekutuan sebagai orang-orang muda di jemaat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang sangat baik masih izinkan kami orang-orang muda menikmati persekutuan kami pada saat wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk ibadat pemuda pada malam hari ini yang Allah izinkan boleh terjadi. Semua yang telah melayani, mengambil bagian dalam ibadat pemuda pada malam hari ini, kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan mereka masing-masing, pergumulan kehidupan bersama dengan keluarga, pergumulan kehidupan secara pribadi. Tuhan tolong mereka masing-masing. Biarlah selalu dalam lindungan Tuhan, dan biarlah hidup selalu dalam damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Allah saja. Dan kami semua orang-orang muda yang ada di rumah kami masing-masing, kami semua yang beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, tanggung jawab pelayanan kami, tanggung jawab kami masing-masing pribadi, baik kami yang masih bersekolah, kami yang berkuliah, kami yang sudah bekerja, bahkan kami yang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus terus memberkati kami, kiranya Tuhan terus mau menopang kami, berjalan bersama-sama dengan kami, terus kasih kami kesehatan yang baik, hikmat, kemampuan, agar kami mampu untuk menjawab setiap tanggung jawab kami dengan baik, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk saudara kami, kakak adik kami. Tuhan Yesus memberkati mereka masing-masing dalam setiap pergumulan mereka, tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, bahkan Allah limpahkan kesehatan yang baik, kekuatan, serta hikmat dalam kehidupan mereka, dalam menjalani segala tanggung jawab mereka, untuk
hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami satu hati juga kami menatang gereja kami, Gereja Silo Naikoten 1 dalam setiap pelayanan kami, baik sebagai seorang pendeta, jemaat, majelis jemaat. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pergumulan kehidupan, bahkan tanggung jawab pelayanan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa bersatu hati untuk pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, bahkan terkhususnya yang ada di Indonesia dan kami yang ada di NTT. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan Yesus, kami memohon Allah bersama-sama dan Allah terus mempersenjatai, menopang terkhususnya gugus terdepan, para medis yang menangani pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan mereka, terus kasih kesehatan yang baik, terus kasih hikmat, bahkan Roh Kudus mau melingkupi mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, bahkan untuk keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Allah selalu ada bersama-sama dengan keluarga mereka. Bahkan untuk pemerintah, baik dari presiden sampai pemerintah daerah, dalam setiap proses penanganan yang mereka lakukan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah selalu ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan terus kasih hikmat, kesehatan yang baik, dan perlengkapi mereka dengan senjata-Mu, agar mereka dapat menjalani tanggung jawab mereka dengan baik, yang dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pasien COVID-19, baik sebagai ODP, PDP, OTG, dan juga untuk pasien yang telah positif terpapar COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Proses pemulihan mereka, baik lewat para medis, obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, bahkan motivasi, dorongan dari keluarga mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah lewat itu semua mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Untuk keluarga mereka, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak. Kami berdoa untuk semua orang yang terkena dampak dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Setiap kesusahan kami, setiap kesulitan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kami dan memberikan solusi bagi setiap masalah yang kami hadapi. Karena itu kami menyerahkan seutuhnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk kami Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan daripada Tuhan saja. Biarlah kami selalu dalam lindungan Tuhan, dan biarlah kami terjauhkan dari setiap mara bahaya, terkhususnya dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih telah memimpin ibadah pemuda kami pada malam hari ini, menyertai kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kami masing-masing. Biarlah kami boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami pertaruhkan ibadah pemuda kami minggu depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman yang ada di rumah, penghujung ibadah kita hari ini, kita terus bersyukur bahwa Tuhan selalu baik dan ada bersama-sama dengan kita untuk kita bisa melewati hari-hari ini. Kita akan menutup ibadah hari ini. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang yang Ku alami.
Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ibadah pemuda hari ini boleh berjalan dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Kami akan melanjutkan ke aktivitas kami berikutnya. Tuhan Yesus mau tuntun sertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami bisa membawa damai sejahtera dan salam Allah kepada keluarga kami, tetangga, dan teman-teman kami. Bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Salam.